kiarana musikarana nanamu kiarana nanama sikirikara. Firman Tuhan pada setiap saudara pada malam hari ini. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Entah berapa banyak Bapak, Ibu, dan semua saudara yang pada malam hari ini seperti itu yang kau rasakan. Ada beban yang menghimpit akan hidup. Ada kekhawatiran yang terus menghantui akan engkau. Ada kecemasan yang tidak pernah lepas dari kehidupanmu. Ada ketakutan yang terus setiap kali kau memikirkan. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Malam hari ini Tuhan katakan datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan kelegaan kepada setiap hati, kepada setiap jiwa yang memerlukan Dia. Sebelum firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini, kalau ada Bapak, Ibu, dan semua saudara, dengan semua persoalan apapun yang kau alami, sebagian engkau khawatir dengan kehidupanmu, kau khawatir dengan masa depanmu, kau khawatir dengan anakmu, dengan anggota keluargamu, engkau cemas dengan semua keadaan, keuangan, bahkan pekerjaan. Tapi malam hari ini akan menjadi malam yang tidak terlewatkan. Benar, kalau malam hari ini engkau datang, atau bahkan engkau yang ada di rumah, engkau yang mengikuti lewat online. Malam hari ini, putuskan untuk engkau datang kepada Tuhan dan mengharapkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Karena malam hari ini adalah malam Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membawa engkau ke dalam kelegaan. Buat keputusan malam hari ini untuk kau berharap dan kau percaya kepada Tuhan. Engkau mengandalkan akan Tuhan. Engkau mengandalkan akan Tuhan kembali. Engkau memutuskan untuk percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Kalau itu saudara dan kau tahu Tuhan, aku datang dalam keadaan seperti itu. Tapi Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu situasi dalam kehidupanmu. Kalau itu Bapak, Ibu, dan semua saudara, dimanapun kau berada, taruhlah tanganmu di depan dadamu. Dan saya akan berdoa bagi setiap engkau. Saya akan berdoa bagi setiap engkau. Ya Tuhan. Saya akan terlebih dahulu berdoa bagi engkau yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Engkau sedang bergumul dengan kesehatan. Engkau sedang bergumul dengan situasi tubuh. Engkau bingung. Bahkan engkau berobat, engkau ke dokter, ke sana kemari. Dan sepertinya tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Dokter yang satu berkata yang lain, dokter yang lain berkata yang lainnya lagi. Dan kau sampai pada titik, aku tidak tahu bagaimana aku memperlakukan akan tubuhmu ini. Tapi malam hari ini adalah malam Tuhan mendengar akan jeritan hatimu. Dan Tuhan akan menolong kau memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan anugerah kesembuhannya kepadamu. Tuhan adalah jawaban bagi semua masalah dalam kehidupan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu dengan semua pergumulan mereka. Dengan semua kecemasan, dengan semua ketakutan. Dengan semua situasi yang tidak terkendali. Tapi malam hari ini engkau tahu Tuhan. Dan engkau mau memberitahukan kepada anak-anakmu bahwa engkau Tuhan yang tidak berpangku tangan, tapi engkau Tuhan yang campur tangan dalam kehidupanmu. Dan mulai malam hari ini Tuhan akan campur tangan. Dia akan memberikan jalan keluar.
Dia akan memberi hikmat, memberikan pengertian, sehingga saudara dan saya, kita semuanya tahu apa yang kau harus lakukan. Dan kau akan menikmati kelegaan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupanmu. Kau akan mendapatkan campur tangan Tuhan, kau akan melebatkan kelegaan, kau akan mendapatkan kelepasan dalam kehidupanmu. Dan kau bisa menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dimanapun kau berada. Apakah engkau yang ada di tempat ini, atau bahkan engkau yang mengikuti ibadah secara online, engkau akan menjadi saksi bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya dalam kehidupanmu. Dia akan memberi jalan keluar, dia akan memberikan penghiburan, dia akan memberikan terobosan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami akan belajar akan kebenaran firman. Firman yang hidup. Firman yang hidup itu. Roh Kudus tolong kami. Beri kami pengertian dalam segala sesuatu. Supaya firman yang hidup itu hidup dalam kehidupan kami. Dan membawa kami kepada kemerdekaan. Benih firman yang kau taburkan dalam kehidupan kami itu akan bertumbuh. Sebagai hidup yang baik, hati yang baik. Tanah yang baik yang ditaburi akan kebenaran firman. Dan itu akan bertumbuh dan berbuah. Dan menghasilkan begitu banyak. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tidak ada firman yang kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan pasti akan mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Dan sementara firman-Mu disampaikan, ada pertobatan, ada perubahan pikiran, ada pemulihan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Malam hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan seperti tema yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini, yaitu totalitas. Betul ya? Totalitas itulah tema yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Dan kita akan lihat apa yang firman Tuhan akan ajarkan bagi kita semuanya. Nah, mari lihat akan ayat tema yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Ini adalah ayat yang mendasari akan tema kita, yaitu totalitas. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah apa? Upah dari apa yang kita perbuat tadi. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lalu ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Nah Bapak Ibu dan semua saudara, ayat ini mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, dia katakan bahwa perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah cara terbaik untuk kita memahami dan kita mengerti akan setiap firman, setiap ayat, cobalah kita lihat dari satu perikop.
Dari situ kita akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita akan lihat, kita akan mundur sedikit dari ayat yang ke-18. Dari ayat yang ke-18. Nah, judul daripada perikop ini, Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, itu judulnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan hubungan-hubungan pribadi dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu artinya apa? Hidup yang baru adalah hidup setelah saudara itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan orang itu lahir baru. Orang itu lahir baru. Orang itu memiliki hidup yang baru. Nah, ketika saudara memiliki hidup yang baru, saudara juga dikatakan sebelumnya saudara memiliki hidup yang lama. Saudara memiliki hidup yang lama. Nah, ini adalah hidup yang baru setelah saudara menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat saudara, dikatakan saudara lahir baru, lalu saudara menerima hidup yang baru. Saudara ada di dalam hidup yang baru. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tatanan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara ketika saudara itu lahir baru. Ayat-ayat yang kita baca itu memang menceritakan hubungan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Nah, Tuhan memberikan tatanan hidup. Bagaimana seharusnya masing-masing saudara itu hidup dan bersikap. Apa yang harus saudara lakukan ketika saudara itu lahir baru, ada di dalam hidup yang baru. Nah, saudara dan saya, sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dikatakan saudara hidup baru. Saudara lahir baru, saudara hidup baru. Nah, ketika saudara menjalani kehidupan dalam kehidupan yang baru ini, Tuhan memberikan tatanan yang baru. Yang berbeda dengan tatanan yang lama. Nah, karena itulah, mari kita lihat sama-sama. Karena sebetulnya begini, di dalam kerajaan surga itu ada tatanan, saudaraku. Di dalam kerajaan surga itu ada tatanan. Bukan mentang-mentang, Pak, saya ini penuh dengan Roh Kudus, saya seenaknya. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Tuhan, saya pokoknya sudah merdeka, saya hidup di dalam Tuhan, saya lahir baru, saya penuh dengan Roh Kudus, saya berbahasa roh, saya berkarunia roh, lalu saya pokoknya semau-mau saya, itu tidak bisa. Alkitab memberikan tatanan, memberikan cara bagaimana kita bersikap terhadap orang lain dan bagaimana kita bersikap terhadap setiap pekerjaan atau setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nah, sejujurnya ketika saya mendapatkan informasi mengenai tema ini dan ayat ini, nah saya belum pernah khotbah tentang ayat ini. Saya belum pernah khotbah secara khusus tentang ayat ini, saya hanya menyampaikan sambil lalu. Tetapi ketika saya mempelajarinya, ketika saya merenungkannya, saya katakan, Tuhan, ini ajaib ini. Saya diberkati bahkan sebelum saya menyampaikan kepada saudara. Ya, semalam saya tanya kepada Lala, saya mau konfirmasi, ini ya tema dan ayatnya ya, dia katakan betul. Itu yang ngetik saya, Lala, meskipun pakai HP-nya Tante Indah. Lalu Lala katakan, tapi kalau dapat ayat, dapat yang lain ya enggak apa-apa. Enggak, saya katakan, saya dapatkan hal yang sama. Dan ketika saya mempelajarinya, saya merenungkan, saya katakan, Tuhan ini bagus banget. Ini bagus banget. Karena kadang-kadang begini, ya kita sebagai orang Kristen itu cenderung seenaknya.
Kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang seenaknya. Seakan-akan begini ya. Di dalam kehidupan kita, antar hubungan satu dengan yang lain, dalam kita menyikapi pekerjaan kita, itu lalu seakan-akan tidak ada aturannya, seakan-akan tidak ada tatanannya. Dan kadang-kadang kita begini, oh Tuhan ngomong sama saya begini kok, Tuhan ngomong saya begini kok. Ya anak kepada orang tua yang gak bisa. Ya Tuhan ngomong saya begini, kadang-kadang Tuhan ngomong sama saya, Tuhan ngomong sama saya dan lalu semua merasa boleh mengatakan Tuhan bicara kepada saya. Seakan-akan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak ada tatanannya. Saudaraku, bukan berarti bahwa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan itu tidak punya kebebasan. Saudara punya kebebasan roh. Saudara dan saya punya kebebasan roh. Roh itu memerdekakan saudara. Tapi bukan berarti ketika roh itu memerdekakan saudara, lalu itu saudara semaunya dan melanggar apa yang roh sudah tuliskan. Setiap ayat di dalam Alkitab itu memang ditulis oleh para hambanya, para nabi, para rasul dan sebagainya. Tapi semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Kebebasan roh yang saudara dan saya miliki itu tidak bisa melanggar apa yang roh sudah tetapkan. Jalan bebas hambatan, jalan tol ya. Bukan berarti saudara boleh semau-maunya kan. Sebebas-bebasnya, oh Pak ini kan bebas hambatan. Ya saya semau-maunya, saudara mau berhenti di tengah jalan, mau ngebut, kiri kanan, siksak. Meskipun bebas hambatannya, tetap ada tatanannya, tetap ada aturannya. Aturan di dalam bebas hambatan itu. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan begini, saudara betul bahwa saudara memiliki kebebasan roh itu betul. Tapi kebebasan roh itu tidak bisa melanggar apa yang roh sudah tetapkan. Karena roh itu tahu kalau saudara melanggar, saudara akan berantakan. Tapi roh itu justru ketika dia memberikan arahan, memberikan tatanan kepada saudara dan saya, dan ketika saudara mentaatinya, saudara akan mengalami satu kemakmuran, satu kelimpahan yang luar biasa, satu keadaan yang sangat menyenangkan. Roh itu tahu saudaraku, Roh Kudus itu tahu apa yang baik untuk saudara dan saya. Kalau si A begini, orang tua begini, anak begini, suami begini, istri begini, ini semua akan mengalami satu keadaan yang berlimpah-limpah, satu keadaan yang menyenangkan, satu keadaan yang baik. Jadi roh itu tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ya sama dengan di jalan tol, kalau semuanya itu mengikuti aturan, semua akan lancar dan terbebas daripada hambatan. Jadi poin yang pertama, karena acap kali kita sebagai orang-orang karismatik, itu dalam tanda kutip agak susah diatur. Karena apa? Kita mengatakan saya punya kebebasan roh. Kebebasan roh tidak pernah melanggar apa yang roh sudah tetapkan saudaraku. Jadi ini adalah hubungan antar anggota pada waktu orang itu hidup baru. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 mulai. Jadi ayat yang ke-23 itu tidak bisa lepas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Apapun yang saudara lakukan, lalu apapunnya itu apa? Apapunnya itu apa? Hai istri. Setiap kali ada perikop yang tentang suami istri selalu yang disebut pertama itu istri, entah bagaimana. Atau memang istrinya roto angel tuturannya saya nggak tahu saudaraku ya, jangan salahkan saya. Tapi hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saya tidak perlu terangkan ya, karena ini bukan seminar keluarga. Tapi tunduk ya, itu Bu Indah memberikan definisi yang bagus. Tunduk itu artinya begini, sepakat, setuju apa yang diputuskan oleh suami dan mendukung.
itu tunduk. Sepakat, setuju, menundukkan diri kepada apapun yang diputuskan suami, lalu sepakat dan mendukung. Itu yang dinamakan tunduk. Tentu ada banyak faktor yang lainnya. Nah, sebagaimana seharusnya, saudara akan lihat bahwa seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lalu hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di dalam ayat yang lain dikatakan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus itu mengasihi akan jemaatnya. Di dalam 1 Petrus juga dikatakan, hendaklah suami-suami engkau hidup bijaksana dengan istrimu. Hormatilah dia sebagai teman pewaris kasih karunia. Hormatilah dia, hiduplah bijaksana. Kasihilah seperti Kristus mengasihi kamu. Standarnya begitu. Dan hiduplah bijaksana. Hidup bijaksana itu artinya begini, saudara memahami, para bapak memahami apa yang menjadi kebutuhan istri. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan perasaan, kebutuhan hati, apapun yang menjadi kebutuhan istri, hidup bijaksana itu artinya kita memahami kebutuhan istri, lalu memenuhinya. Bahkan sebelum istri, saudara dan saya itu memintanya. Nah, itu hidup bijaksana. Fair ya, adil ya. Yang satu tunduk, yang satu mengasihi, yang satu bijaksana. Yang satu menghormati, yang lainnya juga menghormati. Satu dengan yang lainnya. Tapi ada catatan pentingnya di dalam Tuhan. Lalu sekarang anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Terjemahan lain mengatakan, janganlah engkau bapak-bapak itu menggusari anakmu dengan terus mengatai dia, terus menggusari kita, terus ngomel tentang anak-anak kita. Itu dalam terjemahan yang lainnya. Supaya apa? Jangan tawar hatinya. Lalu ayat yang ke-22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Setiap saudara dan saya punya pemimpin. Setiap saudara dan saya punya pemimpin. Entah itu pemimpin rohani, entah itu pemimpin yang ada di dalam dunia sekuler. Alkitab mengatakan, hei hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan. Lalu ayat yang ke-23 saudaraku, ini ayat pamungkasnya yang Tuhan berikan kepada saudara semuanya. Ayat yang menunjukkan totalitas dari apa yang saudara harus kerjakan. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kamu perbuat. Apapun yang saudara dan saya lakukan. Setiap hari saudara melakukan sesuatu. Ketika di rumah saudara melakukan sesuatu, ketika di tempat pekerjaan saudara melakukan sesuatu, ketika saudara di tempat pelayanan saudara melakukan sesuatu. Apapun juga yang kamu perbuat, dimanapun juga, kapanpun, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, meskipun yang kita hadapi,
Loh, semua yang kita baca sejak dari ayat 18, itu yang kita hadapi kan manusia. Yang kita hadapi manusia, suami menghadapi manusia, istri menghadapi manusia, suaminya, orang tua menghadapi manusia, anaknya, anak menghadapi orang tuanya manusia, Tuhan menghadapi hambanya, hamba menghadapi tuannya, semua yang kita hadapi itu adalah manusia. Tapi dikatakan apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, masalah saudaraku. Masalah. Karena apa? Kita menghadapi manusia yang tidak sempurna. Loh iya toh? Kita menghadapi manusia yang tidak sempurna. Oke, saya kalau sedang berkhotbah sepertinya semua oke. Belum tentu kalau di rumah selalu semua oke, itu belum tentu. Nah, disinilah masalah dan persoalannya, saudaraku. Kita sulit melakukan sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerelaan, dengan penuh totalitas. Karena apa? Yang kita hadapi itu manusia yang tidak sempurna, yang juga setiap kali melukai hidup kita. Ada kemungkinan seperti itu kan? Istri itu lebih banyak dilukai oleh suaminya sendiri. Tidak mungkin suami orang lain melukai istri kita, itu tidak mungkin. Yang bisa melukai istri kita ya kita, bukan tetangga kita. Yang membuat frustasi anak-anak kita ya saya dan saudara. Tidak mungkin orang tua di tempat lain, itu tidak mungkin. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini itu berlawanan sekali, susah sekali. Loh, kalau nih ya, kalau hadirat Tuhan kuat, lalu malaikat di mana-mana, kita bisa tersungkur, kita bisa tersujud menyembah Tuhan. Pulang, ketemu suami, ketemu istri, ketemu orang tua, bekerja, ketemu pemimpin yang menjengkelkan. Kita tidak bisa lakukan seperti kepada Tuhan. Bukan berarti kita menyembah, tapi bicara mengenai sikap hati kita. Itu persoalan besar, saudara. Itu persoalan besar. Bagaimana mungkin kita bisa bersikap kepada manusia yang penuh dengan kekurangan dan acap kali bertindak tidak sempurna dan acap kali mengecewakan dan melukai kita. Lalu kita dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hatimu kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita lihat dengan mata telanjang ini. Kalau kita melayani, Tuhan, loh kita ini gampang. Tuhan, kita memuji Tuhan itu oke. Kita memuji Tuhan itu oke, Tuhan itu baik. Tetapi ketika saya harus berhadapan dengan istri, saya bersikap kepada istri dengan tolok ukur seperti saya bersikap kepada Tuhan. Masalah, saudaraku. Ini masalah. Anak-anak bisa saja di dalam persekutuan, di dalam gereja, dalam ibadah, dia bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di rumah ribut sama orang tuanya. Sebagai orang tua, saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa ngomong castis, saya bisa ngajar tentang kasih, saya bisa mengajar mengenai buah roh, saya bisa mengajar mengenai hidup dalam roh. Tapi begitu sampai di rumah, anak saya menyingkir, saya tidak mau ketemu dengan yang jenis ini. Itu masalah, saudara. Itu persoalan besar. Kenapa? Kita harus bersikap kepada manusia yang tidak sempurna, dan kita disuruh bersikap seperti kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami Tuhan setiap hari, tidak mengalami kasih Tuhan setiap hari, bagaimana saudara bisa mengasihi istri yang menjengkelkan? Kalau saudara sebagai istri tidak mengalami pengorbanan Kristus yang rela mati untuk saudara dan saya,
Lalu bagaimana sebagai seorang istri saudara bisa tunduk kepada suami? Jadi sebetulnya kuncinya adalah apakah saudara itu mengalami Tuhan atau tidak. Kalau saudara mengalami Tuhan, semua karena Tuhan. Saudara tahu Tuhan sudah mengasihi saudara. Saudara tahu bahwa Kristus sudah mati bagi saudara. Saudara mengalami Tuhan begitu mengasihi saudara sampai saudara mengatakan, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Yesus, Engkau sudah berkorban bagi aku, Engkau sudah mati bagi aku, Engkau sudah menebus dosaku, Engkau sudah mengasihi aku. Nah, hubungan saudara dengan Tuhan ini akan menentukan sikap saudara kepada anggota-anggota tubuh Kristus yang lainnya. Karena apa? Ini susah loh. Ini manusia yang penuh dengan kekurangan yang kita hadapi dan kita disuruh berlaku kepada mereka dengan segenap hati, dengan kerelaan, dengan standar yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau kita ini tidak mengalami Tuhan, kita ini tidak mengalami kasih Tuhan, kita tidak mengalami Tuhan setiap hari, kita tidak mengalami jamahannya. Saya hanya bisa mengasihi istri saya dengan kasih Tuhan yang saya terima, dengan agape yang saya terima. Istri saya bisa tunduk kepada saya karena dia betul-betul mengalami pengorbanan Kristus. Dia tahu bahwa tunduknya dia kepada saya yang notabene suami yang kasar dan sebagainya, itu dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan dia, itu tidak sebanding. Terlalu kecil sebetulnya kita tunduk kepada suami dibandingkan dengan bagaimana Yesus itu tunduk kepada Bapa di surga. Karena itu dia rela ke dunia mati bagi saudara dan saya. Jadi untuk bisa melakukan ini saudaraku, saudara harus mengalami Tuhan tiap hari. Kalau tidak, bawaannya jengkel melulu. Bawaannya jengkel melulu. Dan kita kalau bawanya jengkel melulu, bagaimana kita bisa menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang baik yang daripada Tuhan? Kalau semuanya itu kita lakukan dengan baik, semua akan diberkati. Berkat terbaik dalam rumah tangga itu bukan uang saudaraku. Uang itu satu hal yang lainnya. Tapi ketika suami istri itu hidup baik, itu berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa di dalam rumah tangga itu ketika suami istri lalu anak-anak kumpul, lalu berkomunikasi dengan baik, rukun semuanya, tertawa bersama, itu berkat yang luar biasa. Jangan konotasikan berkat itu selalu uang, upah itu selalu uang, itu bukan. Ketika saudara dan saya itu mengikuti akan tatanan ilahi yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya, itu Tuhan katakan, sabaslah hai engkau hambaku yang setia. Sabaslah, perkenanan Tuhan itu ajaib. Loh saudaraku, perkenanan Tuhan itu sudah kita miliki. Ya, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setiap kali kita melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara bisa bayangkan, Tuhan itu lalu adu dengan kita itu oke banget lah. Contoh begini. Saudara punya anak, saudara mengasihi anak saudara, itu kan ya apa adanya. Lalu anakmu melakukan sesuatu yang baik seperti yang kau inginkan. Lalu kan ada kesenangan yang lain. Bukan berarti, meskipun anak itu diam, anak itu tidur, saudara tetap sayang sama dia, sama dia kan. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya, perkenanan Tuhan itu sudah turun dalam hidup saudara. Bahkan sebelum saudara itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi pada waktu saudara menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Perkenanan dia itu penuh. Nah, ketika saudara melakukan seperti yang dia inginkan, nah itu ada sukacita yang lain, ada kesenangan yang lain di dalam hati Tuhan. Sama saudara mengasihi anakmu,
Betul ya? Saudara mengasihi anakmu, saudara berikan apapun yang dia butuhkan. Lalu dia melakukan sesuatu yang baik. Kesenangannya ini berbeda, saudara. Upah yang daripada Tuhan tidak selalu dalam bentuk materi. Tapi kesenangan, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang Tuhan sudah tetapkan, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kembali bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu kepada manusia harus seperti kepada Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Jadi yang pertama, saudara harus betul-betul mengalami hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan dan mengalami semua kebaikan Tuhan. Baru tatanan ini bisa berjalan. Saya ingin berikan satu contoh di dalam Alkitab. Ada seorang yang menurut saya dia mengalami semua kebaikan Tuhan. Lalu ketika dia melakukan segala sesuatu dia total betul. Karena dia mengalami penebusan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami semua yang baik yang daripada Tuhan. Mari lihat sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Ini adalah pengalaman hidup Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, 9 dan ayat yang ke-10. Saudara perhatikan akan pengalaman hidup Paulus. Kita semuanya tahu Paulus itu sebelum kenal Tuhan, dia itu adalah orang yang mengejar jemaat, memenjarakan jemaat, menganiaya jemaat. Paulus itu adalah seorang penganiaya jemaat sebelum dia bertemu dengan Yesus. Ayat yang ke-8. Ini adalah penggalan dari pengalaman kehidupan dia bersama dengan Tuhan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi latar belakang Paulus itu buruk sekali saudaraku. Dia mengakui di antara semua rasul aku ini reputasinya yang paling hina. Kenapa? Karena dia adalah penganiaya jemaat yang sekarang ini justru dia bangun. Dia penganiaya jemaat. Dia menyadari bahwa reputasinya itu tidak baik. Bahwa aku ini paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10 itu adalah titik balik hidupnya. Itu titik balik hidupnya. Itu ayat yang ke-10. Dia sadar dia tidak layak disebut rasul, dia sadar dia paling hina karena reputasinya, latar belakangnya itu sama sekali tidak bagus. Nah, ayat yang ke-10 itu menceritakan akan titik balik kehidupannya. Nah, dari ayat 10 kita bisa belajar apa yang dialami oleh Paulus sehingga dia itu bisa total. Apa yang dialami oleh Paulus sehingga dia itu bisa total, bisa melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Saudara boleh baca, karena totalitas yang Allah lakukan dalam kehidupan dia. Yesus itu terhadap kita kan total. Yesus itu terhadap kita kan habis-habisan. Totalitas Yesus itulah yang dialami oleh Paulus. Kenapa? Dia mengalami oleh karena kasih karunia Allah. Karena apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Dia sadar bahwa Allah demikian mengasihi dia. Sehingga Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan ketika dia percaya, dia tidak binasa.
dia beroleh dalam kehidupan yang kekal. Demikian juga dengan Yesus. Yesus itu juga terhadap saudara dan saya itu total, saudaraku. Yesus itu tidak pernah setengah hati. Surga dia tinggalkan. Lalu mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan sebagai seorang manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Dan sebagai seorang hamba, dia bahkan rela untuk taat sampai mati. Dia taatnya itu taat total. Dia mati, bahkan mati di kayu salib. Itu adalah mati dengan cara yang paling hina dan paling buruk. Nah, Paulus ini mengalami totalitas kasih dan pengorbanan Yesus dalam kehidupannya. Itu yang dia sebut dengan oleh karena kasih karunia Allah. Paulus mengalami kasih karunia Allah. Mengalami totalitas kasih Allah. Dia mengalami sebagai orang yang berdosa. Orang dengan reputasi yang buruk. Tapi dia dikasihi Tuhan luar biasa. Yesus yang dia aniaya, dikatakan tiba-tiba menampakkan diri kepada Paulus. Lalu Paulus tanya, siapakah engkau? Lalu Yesus jawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara bisa memahami kenapa Paulus itu dikatakan dia orang yang total luar biasa. Nanti kita akan baca. Tapi dia itu mengalami Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengalami Tuhan luar biasa, saudara sadar dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara sadar dan saudara mengalami, maaf kata, sebagai istri, saudara tunduk kepada suami, itu tidak ada keberatannya. Sebagai suami, saudara mengasihi dan respek kepada istrimu. Saudara hidup bijaksana, itu tidak ada keberatannya. Dibandingkan dengan apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara, semua tatanan itu tidak seberapa. Yesus itu meninggalkan surga yang mulia. Kenapa? Karena tuntutan hukum Taurat tidak bisa. Karena manusia itu kan berdosa. Dan dosa itu hukumannya adalah kutuk, hukumannya adalah maut. Dan sebagai manusia yang bisa menanggung tuntutan dosa dalam hidup saudara itu ya manusia. Tidak bisa, malaikat itu tidak boleh, tidak fair. Yang salah kan manusia, yang berdosa kan manusia, saudara dan saya. Yang nanggung dikatakan bahwa dia dihina, dia dicaci maki, dia dihajar. Karena pelanggaran kita. Karena dosa saudara dan saya. Nah, karena dosa saudara dan saya, itu harus ada yang nanggung. Karena saudara tidak taat, saudara dosa itu harus ada yang nanggung. Dipukul, dihina, dicaci maki dia mengalami semuanya, dia mengalami semua kesengsaraan itu karena saudara dan saya. Dan yang boleh menggantikan saudara dan saya itu harus manusia. Tidak bisa malaikat. Malaikat dicambuk tembus saudaraku, enggak ada sakitnya. Itulah alasan kenapa Yesus itu lalu menjadi manusia. Karena supaya bisa menanggung dosa manusia. Kalau malaikat yang menanggung dosa manusia tidak fair. Tidak fair. Yang menanggung harus manusia yang bisa merasakan kesakitan. Upah dosa adalah maut. Karena itu Yesus mati. Dengan cara yang paling buruk dan paling hina pada waktu itu. Mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Lalu dia mati. Dia mati. Ketemu dengan maut. Nah, maut itulah yang harusnya saudara dan saya gumuli setiap hari. Maut itu. Maut itu. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Karena itulah Yesus mati. Dan ketika dia mati, dia mengalahkan maut. Oleh pertolongan Roh Kudus, dia bangkit. Tapi semua proses kesengsaraannya itu dialami oleh Yesus sebagai manusia.
Paulus sadar itu. Bahwa ini semuanya adalah kasih karunia Allah. Dia sadar pengorbanan Yesus. Dia sadar bagaimana Yesus itu menggantikan dia. Jadi yang pertama, kalau untuk Tuhan, saudara harus betul-betul mengalami apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan kepada manusia, dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara, ini tidak ada apa-apanya loh. Saudara tunduk loh, tidak disalib. Saya tidak pernah disalib karena istri. Istri saya tidak pernah disalib karena saya. Saudara tidak pernah disalib karena pemimpinmu. Orang tua tidak pernah disalib karena anak-anakmu. Anak-anak tidak pernah disalib karena orang tuamu. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Nah, ketika saudara menyadari ini. Saudara menyadari ini, Tuhan, aku ini hina loh. Aku ini bobrok. Aku ini tidak layak disebut suami. Aku ini tidak layak disebut istri yang baik. Aku ini tidak layak disebut sebagai pemimpin yang baik. Aku ini tidak layak disebut sebagai pengikut yang baik. Aku tidak layak disebut sebagai seorang anak yang baik. Tuhan, semuanya ini hanya kasih karunia-Mu. Nah, Paulus sadar. Saudara dan saya tidak sadar atau tidak. Paulus sadar. Dikatakan begini, kembali ke ayat yang tadi, ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Pada waktu dia menulis ini, dia sudah menjadi rasul. Dan dia katakan, kalau aku dari orang yang menganiaya jemaat, sampai aku menjadi rasul, ini semuanya adalah karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Jadi aku ini orang berdosa yang diampuni Tuhan, diterima oleh Tuhan apa adanya. Lalu dia katakan begini, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Pengorbanan Kristus, kasih Kristus, penebusan Kristus, kematian Kristus, disalibnya Kristus, itu tidak sia-sia bagi aku. Bahkan dia katakan begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Baca totalitas. Aku telah bekerja lebih total daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, dia katakan begini, ada satu statement menarik begini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu berbicara mengenai keselamatan yang saudara terima. Secara gratis, secara free. Saudara tidak perlu membayar apapun. Kasih karunia itu bicara mengenai kemurahan Tuhan. Bicara mengenai kebaikan Tuhan. Jadi Paulus itu mengalami kemurahan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kasih karunia itu juga bicara, ada sisi begini. Kasih karunia itu adalah kemampuan, kesanggupan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sehingga saudara bisa menyelesaikan destiny yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu kasih karunia. Jadi kasih karunia itu ajaib, saudaraku. Makanya orang mengatakan begini, semuanya adalah kasih karunia. Itu artinya luas. Kalau Paulus katakan begini, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu berbicara kepada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Itu bicara mengenai segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Itu semuanya adalah kasih karunia. Dia mendapatkan kemurahan yang daripada Tuhan. Dia mendapatkan kebaikan yang daripada Tuhan. Nah, dia katakan kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya, aku tidak mau menjadikannya sia-sia.
Aku tidak mau menjadikan kebaikan Tuhan itu tidak ada artinya sama sekali. Aku tidak ingin semua kasih karunia itu menjadi sia-sia. Tapi aku akan bekerja lebih keras. Aku akan totalitas dalam melakukan apapun. Kenapa? Supaya tidak sia-sia. Saudara punya 2 anak, misalkan ya, contoh ini. Yang besar sudah dewasa, sudah bisa naik sepeda motor. Lalu saudara belikanlah sepeda motor kepada anak yang pertama, anak yang besar. Lalu satu kali sang adik perlu katakanlah ke satu tempat. Lalu saudara minta kepada sang kakak, kakak tolong antarkan adik, adik perlu ke sekolah. Lalu kakak menolak. Enggak lah, aku malas. Ini namanya tidak tahu diri. Betul ya? Dia sudah diberi motor, diberi uang bensin, SIM dibayari semuanya, semua oke semuanya, pajak tahunan semua diberesin, itu motor selalu tersedia bagi sang kakak. Tapi satu kali sang kakak diminta tolong oleh ayahnya untuk mengantarkan adik. Tidak setiap kali, hanya sekali itu saja. Lalu sang kakak katakan, enggak malas. Nah, saudara bisa mengerti gambaran yang sedang dikerjakan yang dikatakan oleh Paulus. Aku tidak mau nih ya, membuat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya, ini menjadi sia-sia. Dengan apa? Dia tidak mau melakukan apapun. Tapi sebaliknya dia katakan begini, aku bekerja lebih keras daripada semua. Saudaraku, kita ini tidak begini ya, kita ini tidak sedang, aku perlu motivasi. Kadang-kadang ada training motivasi. Oke, ada baiknya. Kita perlu sugesti. Ya, kadang-kadang oke juga, tapi itu bukan itu. Yang Yesus mau itu bukan itu. Apapun yang saudara lakukan itu kan seperti untuk Tuhan. Nah, persoalannya, saudara punya hubungan apa dengan Tuhan? Paulus mengatakan, aku ini sebagaimana sekarang ini dari penganiaya jemaat lalu menjadi rasul bagi jemaat. Loh, ini kalau bukan Tuhan, bukan karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, bukan karena campur tangan Tuhan, bukan karena penebusan Tuhan, bukan karena kasih Tuhan, saudara bisa sebutkan apapun, dan itu semuanya yang harus saudara sadari dan alami setiap kali. Sehingga saudara dan saya bisa mengatakan, apapun yang aku lakukan, ini seperti untuk Tuhan. Karena apa? Seperti Paulus katakan, semuanya karena Tuhan aku ada seperti aku ada sekarang ini. Dari penganiaya jemaat, dari orang yang hina, aku tidak layak disebut rasul. Sekarang aku menjadi rasul Tuhan, bahkan dipercaya untuk menyampaikan firman-Nya, dipercaya untuk membangun jemaat Tuhan. Aduh, ini terlalu ajaib. Respon dia luar biasa. Respon dia luar biasa. Dia katakan, aku tidak mau menjadikan kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu sia-sia. Tetapi justru aku bekerja lebih keras dibandingkan dengan semuanya ini. Nah, sikap hati inilah yang harus saudara dan saya miliki. Entah saudara sebagai suami, entah saudara sebagai istri, entah sebagai orang tua, entah sebagai anak, entah sebagai pelayan, entah sebagai apapun, sebagai penari, sebagai pemusik, sebagai pemuji, pelayanan apapun yang dipercayakan kepada saudara, entah sebagai pemimpin, entah sebagai siapapun saudara. Paulus mengajarkan lakukan lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan yang lainnya. Lebih totalitas dibandingkan dengan yang lain. Kepada siapa? Seperti kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dari Tuhanlah
Karena sebetulnya Tuhan itu Tuhanmu, engkau adalah hamba-hambanya. Dari Tuhanlah saudara dan saya akan menerima segala yang baik. Bisakah saudara menyadari akan ini? Sehingga ketika saudara berkorban untuk istrimu, saudara tidak keberatan. Kenapa? Pengorbanan Yesus jauh lebih besar. Saudara, ibu-ibu harus tunduk kepada suami. Wah, nggak bisa Pak, aku dibentak. Bentak tiap hari. Yesus tunduk kepada Bapaknya, ditolak manusia. Loh iya tuh, pada waktu pada zaman dia masih hidup, dia mengatakan, karena Allah mengasihi engkau, ditolak oleh manusia. Dia sudah tunduk kepada Bapa, sudah meninggalkan surga, turun sebagai manusia, ditolak. Dia turun sebagai manusia untuk manusia sebetulnya kan. Ditolak oleh manusia, orang bilang keceleklah dia. Saudara keberatan untuk tunduk kepada suamimu, tunduk kepada pemimpinmu, saudara keberatan. Yesus udah turun sebagai manusia, ditolak. Dia jalan itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita. Kalau saudara bisa bersikap dan penyebabnya karena Yesus, seperti untuk Tuhan, karena Tuhan ini. Lalu Paulus katakan, aku akan bekerja lebih keras. Tapi yang membuat aku bekerja lebih keras, itu bukan kekuatanku. Roh Kudus yang ada di dalam diriku, itu yang membuat aku mampu. Karena kasih karunia itu bicara juga mengenai kesanggupan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara bisa hidup seperti tatanan ilahi yang Tuhan mau. Jadi ketika istri tunduk kepada suami, Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan. Ketika suami mengasihi istri, Tuhan memberikan kesanggupan. Ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, Tuhan memberi kesanggupan. Ketika anak-anak harus menghormati orang tuanya yang menjengkelkan, Tuhan juga memberi kesanggupan. Ketika para pemimpin memimpin yang Tuhan percayakan, Tuhan juga memberikan kesanggupan. Ketika para pemimpin harus tunduk dan taat kepada para pemimpin, Tuhan juga memberikan kesanggupan. Semuanya Paulus katakan itu bukan aku, tapi kesanggupan yang Tuhan berikan kepada aku. Karena itulah dia bisa nulis kepada jemaat di Kolose. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Meskipun yang kamu lakukan itu adalah untuk manusia. Karena sejatinya, sebetulnya Tuhan kita itulah Tuhan kita. Dan kita semua adalah hambanya. Dari dialah kita menerima semua upah itu. Paulus tidak keberatan untuk melakukan semua yang harus dia lakukan. Bahkan dia katakan, aku bekerja lebih keras dibandingkan dengan semuanya itu. Saudara keberatan mengasihi istrimu? Saudara keberatan tunduk kepada suamimu? Orang tua, Pak, saya jengkel ini anak, saya nggak tahu ini anak keluar dari mana. Ya karena mungkin ketika istrimu melahirkan kamu baru pergi mungkin. Ya, saudara bisa lakukan apapun untuk mencoba menangkis itu semuanya. Tapi kalau saudara menyadari betapa Kristus itu habis-habisan untuk saudara. Dia habis-habisan untuk saudara. Habis terakhir dia dikhianati murid-muridnya, habis dia. Yang menemani dia disalib itu bukan murid-muridnya. Penjahat. Habis. Kalau saudara sadar,
apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupmu. Lalu engkau keberatan dengan melakukan hal-hal itu. Kita tidak tahu logikanya di mana. Kita tidak tahu di mana logikanya. Ditambah sebetulnya yang memampukan saudara dan saya itu adalah Tuhan sendiri. Karena itulah malam hari ini tema yang diberikan Tuhan pada saudara. Menurut saya, Tuhan terima kasih saya boleh menyampaikan tema ini. Karena itu tema yang ajaib. Itu tema yang ajaib. Ketika saudara mengalami semuanya yang daripada Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bisakah para pelayan puji-pujian bisa maju ke depan? 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Ayat ini ayat luar biasa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Saudara, semuanya itu Tuhan. Semuanya itu Tuhan. Lakukan dengan kesanggupan yang daripada Tuhan. Bukan dengan kesanggupan manusia. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, saudara dan saya, segala sesuatu. Baca totalitas yang berguna untuk hidup yang saleh. Untuk hidup yang saleh. Kalau di dalam Kolose tadi, hidup yang saleh itu apa? Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, hamba-hamba terhadap tuannya. Semua tatanannya itu baik, sikap saudara itu baik. Saudara memberi buah dalam segala hal. Saudara memberi buah dalam segala hal. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan. Saudara membuah buah dalam segala hal. Alkitab sebutkan hidup yang saleh. Oleh pengenalan akan Dia, akan Tuhan. Yang telah memanggil saudara dan saya oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lalu ayat yang berikutnya, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan. Menganugerahkan itu memberikan secara cuma-cuma, hanya dengan percaya. Menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Paulus sadar semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan dia sadar Tuhan sudah menganugerahkan kepada dia segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang baik, untuk hidup yang saleh. Di dalam saudara sudah ada kemampuan dan kesanggupan ilahi untuk berbuah dalam segala hal, melakukan segala yang baik, sehingga apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bisa mengerjakan dengan total seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia yang kita lihat dengan mata ini. Karena yang menyelamatkan saudara adalah Tuhan, bahwa di dalam dunia kita hidup dengan manusia, betul, tapi dengan motivasi, dengan alasan yang daripada Tuhan, dan dengan kekuatan, dan dengan kesanggupan yang daripada Tuhan, kita bisa mengerjakannya sampai
garis akhir. Sampai semua destiny yang Tuhan berikan pada saudara itu digenapi. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Apakah betul dikunci ini? Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Jangan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Saudaraku, seringkali kita keberatan dengan bagian yang harus kita lakukan. Setiap kali kita harus melakukan bagian yang harus kita lakukan, seringkali kita berkilah, dan seringkali kita keberatan, dan seringkali kita protes. Tuhan, tidak seharusnya aku diperlakukan seperti ini.
Saudaraku, tidak ada orang yang bisa memperlakukan engkau dengan sempurna. Saya tidak akan pernah bisa memperlakukan istri saya dengan sempurna. Istri saya tidak akan pernah bisa berlaku sempurna kepada saya. Orang tua tidak pernah sempurna kepada anak-anak, tidak pernah sempurna kepada orang tua. Para pemimpin tidak pernah bisa berlaku sempurna kepada setiap anak, kepada setiap yang dipimpin. Para pemimpin juga tidak pernah bisa berlaku sempurna kepada manusia yang lainnya. Dan acap kali itu mengecewakan kita. Acap kali itu memberi alasan kepada kita, kalau begitu aku juga tidak perlu lakukan apa-apa. Alkitab lakukan seperti kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara. Ya Tuhan, Roh Kudus jamah setiap anak-anak. Lembutkan hati mereka. Beri pengertian dalam segala sesuatu. Supaya dalam setiap apapun yang mereka lakukan, mereka melakukan karena Engkau. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa